Ya, ya udah. 2024 baru kau tanya apa itu kurikulum. Memang kau ini Makanya sekali kau. teman-teman yang ada di situ dekat-dekat STT Nias jangan ke sana karena kurikulum di sana menetapkan kelulusan dengan UN. Udah selesai ya. Jangan sekolah di situ. Oh, STT pakai UN. Apa itu kurikulumnya? Goblok. Memang kau itu nggak ada otak. Ada apa-apa. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang mualaf ya yang bernama Aki Jiman, masya Allah, dengan keilmuannya memang sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau ini membantah dari segala sesuatu apa yang menjadi fitnahan orang-orang Kristen ini. Beliau memang sangat tegas ya, memberikan pemaparan dengan kecerdasannya, bahkan tentang bagaimana pengajaran-pengajaran STT ya, itu beliau sangat faham itu. Dan beliau ini adalah seorang mualaf dari Nias, kaum muslimin, luar biasa pandai ya. Ketika menjadi seorang muslim, nampaknya beliau ini benar-benar mendalami gitu ya keilmuan di dalam Islam itu sendiri. Jadi ketika memberikan argumentasi bantahan-bantahan dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang Kristen sangatlah luar biasa. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Di daerah saya menunjukkan kepada Anda. Nah, misalnya ini kau dengarin saya. Misalnya ini ada sebuah sekolah ataupun STT, bukan berarti didirikan sembarang, tetapi kalau kita udah cek proses tadi pengurusan, iya, kau paham itu proses pengurusan. saudaraku, gini nih tadi Kamu ini kemana-mana itu framing kesana kemari sembarang kau bilang. Sembarang. dengar dulu saya tadi Prof Lord itu sudah mengecek semuanya, data validnya ya kan, melalui website kan gitu, Kemendikbud. Nah itu kalau masalah akreditasi, jangankan legal, akreditasinya aja nggak ada, mahasiswanya nol. Kalau nggak ada akreditasi nggak terdaftar berarti nih. Kau bilang akreditasi itu berarti legal, bukan Pak Inspirasi, ilegal. begini kau dengarin dulu saya. Jadi sekolah itu dikatakan belum ada legalitasnya ataupun belum terupdate, terakreditasi itu. Nah, karena ada sebabnya, ada alasannya, dan ada pun jawabannya, masih dalam proses pengurusan, masih dalam pengajuan. Gitu loh, bukan berarti mendirikan sembarangan seperti yang kata Jimen. Ini kan kurang ajar. Mengatakan ini saya bisa tuntut ini sejak kapan sekarang ini kurang ajar. Tapi makanya mulutmu itu jangan bilang didirikan sembarangan. Itu masih dalam pengajuan ya, masih dalam proses pengajuan supaya itu terupdate di Forwardiktik. Kau paham? Masalahnya mahasiswanya nol, Pak Nek, masalahnya mahasiswanya nol. Nah, begini Pak Inspirasi ya, di daerahku dulu ada juga kampus itu dari cabang Medan. Nah, jadi itu didirikan oleh bupati, khususnya di Nias Selatan itu Pak Inspirasi. Kan betul yang saya katakan kan bupati. Kau dengarin dulu saya. Tidak terakreditasi dari Dikti, saudaraku. Memang kurang ajar ini, potong-potong ini ucapan orang. Enggak, kau ini memang bau naras. Seakan-akan ini paling dengar gitu loh. Pak Nehe, begini Pak Nehe, kita kan udah kuliah kan, udah lama kita, artinya gini, NIM kita kan nomor induk mahasiswa itu kan, kalau nomor induk mahasiswa itu kalau nggak ada didiktikan itu bodong Pak Nehe. Makanya kalau saya kasih nih nomor induk mahasiswa saya nih, nomor induk mahasiswa saya kan ada nih.
Nah, kalau dilihat di dikti di website ada itu. Makanya apa kalau NIM-nya nggak terdaftar berarti bodong itu Pak Nek. Itu aja menentukan. Ini apa kan namanya STT Nias, tapi dia di Sumatera Utara ya, bukan di NTT ya? Di mana? Di Sumatera Utara, Bang. Oh, dia Sumatera Yes, Utara. di Sumatera Utara. Oh, alah gua kira di daerah NTT. Berarti ini Bang Nagul Izin, Bang, ini kan besarin banyak saya, tahu Bang. nih Bang. Nanti kalau berkeluar Izin, besarin saya, Bang. pengadilan Biar kayaknya bisa nampak dipanggil jadi juga. saksi nih Bang. Ayo, Bang ayo, Nagul ayo, ayo, apa itu? Akreditasi kosong. Bodong. Mana lihat? Bodong. Ini bodong. Oh, itu statusnya apa? Itu statusnya aktif akreditasi. Iya aktif tapi tidak terakreditasi. Paham nggak? Bukan. Aktif itu untuk Itu status akreditasi, maksudnya. Ada legalitasnya, statusnya itu akreditasi. Tidak ada Legalitasnya itu terakreditasi. akreditasi. Paham apa Kalau fungsi belum akreditasi? kalau belum terakreditasi, pastinya kan ada tulisan itu belum terakreditasi. Ini kan aktif, status aktif di situ. Akreditasinya Status- Bukan, maksudnya STT-nya yang aktif, bukan akreditasinya, beda. Anjir Nagolnya buta ini nih, buta pendidikan. Capek sih ngomong sama orang kayak gini ya, Aki Kores. Legalitasnya di situ terakreditasi, akreditasi. Tak paham nggak kau akreditasi? akreditasinya ini ciri-ciri jenglot kalau dikasih nyawa inilah. Jadi gini loh, kayak yang saya tahu ya, akreditasi itu sama juga gini loh. Akreditasi itu gini, ini kan universitas. Jadi gini, hotel kami kan berbintang nih. Kenapa bisa dinyatakan hotel berbintang 3? Ini kan ada seperti akreditasi juga. Nah, seperti universitas saya, kenapa akreditasi B, C, A? Nah, ini kan ada peninjauan, ada penilaian dari Kemendikbud. Nah, itu, tapi dia aktif gitu. Lanjut. Iya, kalau aktif belum tentu itu legal. Aktif Bukan, maksudnya legal tuh bisa. Itu tuh aktif tuh statusnya tuh beroperasi atau enggak ini si STT ini gitu. Nah kalau akreditasi tadi strip dia tuh belum masuk, Aktif, Pak. Itu aktif. belum masuk Jadi tingkat aktif. C, tingkat B atau tingkat A, artinya ya belum terakreditasi kalau kayak gitu. Betul. Coba kita kalau ngecek kalau ngecek akreditasi di mana sih? Nah, Akreditasi universitas yang baik akan memberikan pengakuan resmi atas kualitas kampus oleh lembaga pemerintah dan pendidikan. Kalau namanya tidak terakreditasi, tidak ada pengakuan. Iya benar itu pemerintah dan pendidikan, iya benar, lembaga pemerintah. Jangankan dulu akreditasi dia paham, kurikulum aja dia nggak paham, makanya aku kasih namanya kurikulum. kurang Jadi ajar. jangan Kau itu memang goblok dibantah sekali. Kau tanya sama saya kurikulum. Kurikulum itu emosi dari tahun lagi. 1947. Memang kau itu otak bohong. Nah, Kalau pas, dikasih nyawa kayak gini. Gini nih, tadi kan gini, kita ndak bahas STT-Nias, kau yang naikin STT-Nias, udahlah hukum biarin. Tadi kan Gini Pak Madu, jadi harusnya gini juga sebentar. Oke, silakan. Sebentar. Di awal kita itu ndak bahas STT. Kita itu kan membahas babi nih gitu kan. Itu yang aku bahas dari tadi. Masalahnya babi nih yang kita bahas gitu. Nah, lanjut. Siapa yang mau bahas itu? Oke, gini ya bro ya. Jadi saya memberikan narasi tentang akreditasi tadi mengenai di sekolah, misalnya sekolah tinggi STT. Nah, jadi itu ada perbedaan, misalnya perbedaan STT dengan universitas dan institut. Nah, jadi kalau STT itu ya hanya gimana ya, terdiri dari satu fakultas, dia bukan umum. Nah, sedangkan universitas itu mencakup. Paham. Nah, Iya, kami paham. jangan bilang kau paham, kamu aja nanya apa Aduh, itu kurikulum. Ini jelas tertulis 2024 tidak kampret. terakreditasi. Kau tanya 2024, harusnya kau tanya itu dari tahun 1947. Apa itu Aduh, rencana nyampe pelajaran? sana lagi. Baru kau tanya. Berarti kamu sudah melewati tahun Gini Jiman, 2003, 2003, gini. Open cam. Udah tahu caranya. Ya, Memang Open cam. bagus sekali. Kita lihat ini ya, kita lihat apa sama-sama. Open cam dulu, Jimen. yang dilihat bang, apanya dilihat bang Kores? Kameranya di open cam ke ini ke Google. Nah, ketik banpt.or.id. BNPT. Ban. Enggak usah spasi.
Oke. banpt.or.id. Ko. Dah. .or. .or ya. .or.id. Bentar. Aduh, susahnya minta ampun. Gini saja. Bilang aja sama dia Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi biar jelas. Belum makin dia. panjang ngetiknya dong. Daftar. Makin panjang dong ketiknya. Nah, udah masuk? Oke, Ban PT. Nah, itu. Ah, ya. Oh. Terus ih kok nggak bisa dia? Ini di gua kok bisa sih? Nggak bisa kalau nama STT Nias nggak bisa, Bang. Gimana Itu tidak caranya terdaftar. lelet diminta sama tetangga? Emosi lagi kau. Itu aja pun kerja kau pun emosi aja. Ini bisa tahu. Ini ya, tunggu ini ya. Nih, gua ke banpt.or.id. Tunggu ya. Anjir, ini yang ini nggak bisa open cam akun yang ini. Aduh. Ini gua bisa. Terus siapa yang bisa ya? Siapa bisa open cam ya? Sini ku bantulah. Sok. Ya, Bang Alfi. Tolonglah Jelas ada kepada Alfi kurikulum di sini. kita ini. Tunggu. Bentar ya, nyalain laptop 1 menit. Aduh. Kita sama-sama ngecek ya. Ya. Nggak ada loh, Bang. Tidak terakreditasi itu bodong, belum diakui lembaga pendidikan. Itu daerah. Memang Saya tahu itu pendirian dari usulan Kau dari nggak usah Kementerian framing di sini. Terus kemana lagi nih? tadi Open cam tuh? aktif. Iya Ya. udah. Tuh. Nah, ban PT udah. Nah, itu kan kebuka dia. Langsung ke ada. Kelihatan nggak ada home. Nah, di sebelah kanannya ada data akreditasi. Tunggu. Wifi Ke kanan. Tentang kami. Nah, itu. Sabar. Wifi ku masih running ini. Baru hidup kali. Oh, anjir sama juga ini. Terus Baru kemana? pencarian data. Nah, bukan. Institusi terkini. Oke. Udah, terus? Nah, terus ke bawah. Nah, itu kolom yang paling kiri. Nah, itu diketiklah namanya tuh. Coba, apa namanya? Sekolah apa? Sekolah Tinggi Teologi Nias itu ya? Sekolah Tinggi Teologi Nias, Bang. Teo-nya pakai H nggak atau langsung E? Teologi Langsung aja, E, Bang. Nggak ada H. Teologi. Oh, coba. Ya, jangan ditambahkan kurikulum ya, Bang. Nanti melebar lagi. Nggak keluar. Tunggu. Gua refresh Loh, layar mati. dulu bentar. Enggak, bentar. Refresh layar bentar. Oke. Refresh lagi. Awas kau ya nih kalau ngarang. Sabar. Kau diam, di sini orang lagi Oh, ngomong. ya, aku lagi diam. Oke, aku diamkan ya nih. Sekolah Tinggi Teologi. Nggak pakai H Teo-nya. Teologi Nias. Ada nggak? Nggak ada nih. Nggak terdaftar nih. He. Tidak Showing. Bang, saya sudah bilang. Gini bro. Kita acak-acak itu Gini, Kementerian Pendidikan tidak Kau akan dengar ada dulu saja, men. namanya. Buat dulu saya bernarasi. Kalian itu tidak paham apa-apa. Jadi saya sudah berpengalaman di situ ya, Jimen ya. Udahlah nih, Kamu masyarakat tidak bodoh ini lagi. bisa Jimen nih. framing. Kalau- Yang sudah berpengalaman atau framing mana yang kau percayai? Framing Kalau atau yang tidak STT berpengalaman? ini ada Gini. Misalnya- Apa? STT Gini. Sia Mauli ada nih, Sekolah Tinggi Injili. Tidak, itu Tapanuli, Bang. Itu Tapanuli. Iya, itu ada. Iya, tapi kalau Nias, Bang, tidak terdaftar, Bang. Mau kita acak-acak, kita tikam pukul Menteri Sekolah. Pendidikan biar dikasihnya akreditasi tidak akan bisa, Bang. Emang kalau nggak ada akreditasi nggak boleh beroperasi ya? Gak boleh. Sebenarnya bisa saja, Bang. bisa, Tetapi Bang. pengakuan Bisa. lembaga Misalnya dari ini, kependidikan misalnya bahwa ada dia salah satu berkualitas STT. tidak ada. Kau diam dulu. Misalnya bisa Aduh, aku aja yang diam. bisa berjalan dengan baik, tetapi begini, makanya saya mengatakan saya sudah berpengalaman. Ya, kau dengarin dulu saya. Misalnya ada salah satu sekolah ini belum terakreditasi baik ataupun unggul ya, terakreditasi A atau B atau C gitu. Nah, tetapi bukan berarti mereka diam saja. Nah, hanya saja operatornya itu tetap berjuang untuk mengajukan
sekolah tinggi itu bisa terakreditasi gitu. Nah, beda dengan si Jimen katanya, oh ini sembarang aja didirikan. Kamu salah goblok. Itu fakta saudaraku, itu program Kamu nggak usah framing, saya sudah berpengalaman tahu nggak kau? Kecuali kalau operatornya dia. Kan itulah pengajuan tadi bro. Nah, setiap sekolah lebih baik itu mulai bahas dari yang nol tadi aja. ya. Dari tadi itu kita nggak bahas Ini itu. pengajuan ada. Ya, kita ajukan. Oh berarti kalau nggak akreditasi kan masih boleh beroperasi kalau gitu kan? Bisa Boleh, saja tapi bang, gampang tapi ditutup itu Aki Gores. kualitasnya. Nih ngomong Gampang sama ini aja ditutup. nih. Jangan sampai Ya, gampang ditutup. ngomong sama ini aja. Karena nggak berizin kan. Ya. Pak Madu, misalnya ini, Apa? misalnya 4 tahun ini belum terakreditasi salah satu kampus, misalnya STT ini. Nah, jadi belum memang masih dalam proses pengajuan, tetapi belum terupdate gitu kan. Nah, jadi mahasiswa udah, itu bisa ditutup aja udah. ke, bentar Iya. dulu, kau dengar dulu saya, bisa mahasiswa itu bisa ditutup gampang. Karena tidak ada. Kau itu framing, Biar aja saya Bang sudah Madu, dia berpengalaman di ngomong situ. sama ini aja Bang Madu, Ya. udah. Aku dari tadi itu nggak bahas itu. Dari tadi di sini. Nah, kasih dia ngomong itu. sama ini aja nih udah dia ini. Ngomong lah. Nih, Nah, Kalau jadi sekolah tinggi teologi sama institusi perguruan tinggi itu sama atau beda ya? Beda. Tadi kan saya mengatakan bahwa beda. ST itu cuma satu fakultas aja, Pak Padu. Iya, Beda dengan tadi kan universitas, institut beda lagi ya, itu. Ya, tadi kan Nah, kalau si Jeman diikuti ini, aduh, Udahlah semua nih, generasi bodoh. masyarakat tidak bodoh lagi. nih, ini nih. Dari tadi itu kita nggak bahas. Marah-marah mulu. Apa itu kurikulum goblok sekali? Nih. 2024 kotanya, apa itu kurikulum? Dari tadi itu nggak bahas itu. Dari tadi itu kita bahas. Babi nih. Lucu Tuh. Pak Madu. Kita udah bahas 2024 itu. baru kau tanya apa Anda itu yang kurikulum? lucu, Ngeri sekali kan pertanyaan itu. Iya, yang dibahas dari Orang tadi gila itu aja bisa tanyain tahu Nos. apa itu Babi kurikulum. nih. Tuh. Itu yang kita bahas dari tadi. Sebenarnya pembahasan kita subjek hukum itu yang melakukan penistaan agama tadi sebenarnya. Iya. Tapi betul. Nanti dulu kita mengarah mengenai universitas gitu. gini Pak. Tapi gini Pakai kan pas. izin Pak Kepas. Jadi kan ketika oknum salah satu mahasiswa dari universitas atau dari sekolah tinggi teologi itu melakukan penistaan dalam kaitannya dalam ruang lingkup sekolah STT, itu yang paling bertanggung jawab sekolah STT karena tidak ada pengawasan dari sekolahnya, apalagi ditampilkan di websitenya STT. Makanya nanti penyidik dan penyelidikan yang dilaksanakan itu juga dipanggil dari pihak-pihak kampus yang terkait. Saya setuju dengan Pak Kepas tadi, gitu. Saya setuju. Jadi kalau loh. kita mengikuti perkataan si kurikulum ini sini, itu salah. Karena kenapa? Kurang ajar, jangan kau Bagaimana bawa kita saya, bisa kau yang bawa Jadi saya begini, di kurikulum. ini salah satu contoh yang kasus kemarin viral, yang kasus saya bilang kau bicara yang dari aja, pesantren jangan ini, yang Oh, ada memang itu yang dia ada ditangkap, juga yang dia Yang ditahan boleh. 1 tahun, yang gini dia, Salam alaihim, itu kan dia ditangkap dia. Tapi Iya. kan Oh iya, itu kan dipertanyakan nih apanya itu pesantrennya itu, Iya, universitasnya itu. Kan Itu dibukukan pesantren yang sementara. itu di Bangkores yang di Bandung kalau nggak salah ya. Al Zaitun itu ya? Zaitun. Al-Zaitun. Oh itu mah Itu kan salah satu. berlapis-lapis itunya laporannya. Iya, makanya saya bilang orangnya dulu, ini kan orangnya dulu yang ditangkap gitu. Baru nanti yang kedua baru masalah universitasnya gitu. Satu aja dulu. Jadi Kelembagaannya. bicarakan. Betul-betul. Ini masih ada STT nih ya sini? Ada bang, tapi Tapi apa kayak materi ghost, Islamologinya tahu udah hilang. Holy Ghost. Oh di hide ya, di hide dia. Di hide Iya. Sekolah tinggi Dia take down teologi. Dia take down. yang iya artikel tentang Islamologi itu juga udah dihilangkan. Alfi masih ingat Enggak ini semua. autornya bisa deh. itu ada kok situs masih bisa buka. Autornya atau penulisnya itu anonimus, cuma admin doang, nggak tahu siapa. Tentang kami ya. Jadi kalau pakai pas bilang oknumnya, oh itu nggak kelacak soalnya di website itu kemarin itu autornya atau penulisnya itu anonimus itu. Tapi ini udah lama loh berdirinya kalau gue lihat-lihat. Iya udah lama bang, justru itu kan nggak dikasih akreditasi bang, karena kan tidak bagus kualitasnya. Pi, Kenapa ya? uploadannya Jadi nggak bagus kualitasnya. Si Jemen ini memang uploadnya kapan? Upload. Oh
gini caranya, udah tahu gue caranya. Siapa namanya? Vivi, ke Google Vi. Apa itu? PD atas. PD Dikti. PD Dikti, pddikti.kemdikbud.go.id. Ke ini atau ke layar HP-nya. Iya, sabar. Sekarang udah berubah, nggak Kemendikbud lagi, udah berubah namanya. Kemdikbud dia. Udah ini. kebudayaan udah terpisah dari Kementerian Pendidikan. Iya, websitenya masih yang itu. Betul. Mana udah ketemu? Havenu ti alehet. Udah? Intinya Sabar. tidak terakreditasi Slow lah. PD Dikti kan. Oh, masih lodong. Naik mode dah Isa, nggak bisa tapi. Lebih enak naik mode kayaknya. Sabarlah kawan-kawan, wifi kaum duafa. Beli sinyal batangan Vi 5.000 sebatang. Oke, Elder, tolong disupport ini. Alfi, kasihan. Iya, langsung nomor dana aku. Siap. Adakah orangnya di bawah? Ya. Mana Hati-hati Elder? tuh. Upload blognya itu kapan Vi? Kalau nggak salah 2021 itu. Bukan. Materinya di Materi 2021. Islamologi itu kan. Iya. Iya. Di websitenya STT. Kalau kan uploadnya sekarang nggak baca 2021. lagi. Setahu seingatku 2021 itu. Itu pembiaran autornya nulis sih. Itu Berarti itu pembiaran. pembiaran udah lama itu. Pembiaran udah lama. 2021. Bahaya itu. Tunggu, Masa aduh. seorang kampus yang tidak terakreditasi seperti itu Apa yang mau dicari di sini, Bang Gores? Ya, itu diketik aja ke perguruan tinggi dulu ke bawah. Oh, ini. Oke. Nah, udah klik perguruan tinggi. Terus Oh, gue kira mau loading Cari. lagi. Nah, itu ada kolom search kan? cari perguruan tinggi nih. Cari. Nah, sekolah tinggi teologi Nias. Teologi ya, bukan teologi ya. Teologi. Nias. Sekolah tinggi. Nias. Soalnya Nggak tadi ada. Ada. Itu ke bawah loh. Oh, Nah, ada nih. PD Dikti Ada. Di Dikti ada. Nah, bacain. program studi tidak terakreditasi, cuy. Iya. Udah berapa tahun ya kok? Tidak terakreditasi. Kan saya sudah bilang Bang Alfi, itu buang-buang waktu. STT-nya tidak akan terakreditasi, mau kita acak-acak tuh kurikulumnya, apanya tidak akan bisa dikasih. 2000 berapa itu berdiri tidak dikasih akreditasi. Kenapa? Gini Vi. Orang itu program pemerintahan. Tadi Nehe ngomong kayak gini katanya alibinya. Ada keterangan bahwasannya itu dibobol, dihack katanya gitu. Tapi 2000 Ini tingkat kelulusannya 46%, 46,31% anjir. Kok bisa di bawah 50 ya? Maksudnya gimana ya? Oh, jadi orang susah lulus di dalamnya, gitu aja. ya kan alumnusnya Nehe. Alumninya cuma 2 orang itu Bang. 1 orang ragu-ragu untuk diluluskan. Oh alah. Jadi maksudnya bagus atau jelek kalau kayak gini? Gini Jadi kalau sebelum Jelek bisa- kan, di bawah 50%. sebelum bisa Pra. menghujat Islam nggak lulus, Bang Gores. Kau dengar Walah. saya dulu Pra. Setiap STT itu ya memulai dari nol. Kau dengarin dulu saya, memulai dari nol Apalagi, Pak, itu kurikulum. memang statusnya tidak. Kau dengarin dulu saya, Jimin. Kau ini memang tadi Tanggal kau ngomong berdirinya saya 1 Januari diam. tahun 1. Sekarang saya Iya. ngomong kau malah tantrum orangnya. Ya, gini ya. Semua STT itu berawal dari nol, artinya belum terakreditasi. Misalnya, belum mencukupi mahasiswa, terus belum mencukupi validasi tentang misalnya pengajar-pengajarnya ada, belum terakreditasi, belum memenuhi syarat gitu. Nah, artinya mungkin tahun per tahun itu pastinya kan memenuhi syarat tertentu. Nah, berarti operator yang bekerja ataupun staf yang bekerja di salah satu STT itu tetap berjuang mengajukan
bahwa ini adalah persyaratan-persyaratan yang masih belum terakreditasi itu kami sudah memenuhi syarat baru di pengajuan gitu loh. Kalau berbicara tidak terakreditasi, oke, sekarang kita berbicara ya tentang STT itu mana bahwa dia mendirikan langsung terakreditasi, mana? Coba buktikan kepada saya. Nih, kau Apa? Mana STT itu berdiri langsung terakreditasi? Kalau kelamaan nggak diakreditasi Nggak ada, berarti itu misalnya. bobrok. Iya ngerti, pasti semua sekolah kan nggak ada akreditasinya dulu kan kalau awal-awal kan gitu. Itu, Nggak nah ada. itu. Nggak, maksudnya ini kan bukan berdiri tahun 2023 atau 2022, ini dari 2026. Kenapa belum dapat? Oke, kita bagi pengalaman Pak Peraya. Karena ada juga di sini STT itu nanti sampai dapat tahun akreditasi ini. pas kiamat. Kau Iya kan? dengerin dulu saja, men. Jadi- Biar kau punya jadi- edukasi di sini ya. Kau Dari dengar tadi dulu saya. tidak ada isinya. Jadi Bro, nggak kalau kamu punya terakreditasi. edukasi tentang kami, pasti kau dapat. Bisa kamu Nggak. berbicara. Oh ini gue dapat tunggu ya, gue dapat data. Jadi ini langsung di website ininya, website si STT Niasnya. Ini di kolom akreditas ketiga dari kanan. Jadi akreditasinya itu 2015 ada, 2020 ada. Dari 2015 sampai sekarang belum ada akreditasi. Ada akreditasi 2015 itu C, 2020 C. Ada juga kayak gitu Pak Madu. Ini berlaku berapa tahun sih akreditasinya? Kalau Biasanya 5 tahun, misalnya Bang. 5 tahun. 5 tahun itu, 5 tahun, Kalau 5 C tahun, setahun. 5 tahun itu. Nggak ada itu. Oh berarti ini 2020 sampai 2025 dong harusnya dong. Nggak, itu setiap tahun diperbaharui akreditasi itu, Bang. Pak Madu, Oh, alah. Pak Madu, Setiap gini- tahun gini ya. akreditasinya gitu biasanya. Misalnya ini, kalau ada sekolah masih belum terakreditasi, tadi kan saya sudah berkata bahwa pastinya kan mahasiswa yang ada di situ bisa dinebengkan ke setelah yang terakreditasi. Nah, bisa. Tetapi nanti tamatan itu bukan STT yang belum terakreditasi ini. Tetapi Suka-suka kau lah, bisa-bisa suka-suka kau kau lah. ini kurang ajar kau. Saya kasih kau penjelasan biar kau tahu goblok. Ya, emang kau ini goblok sekali. Kau tanya di STT yang tidak terakreditasi. Gini, saya bagi pengalaman ini buat kau Jimen. Yang digedein Alfi aja yang bisa open cam. Nah, jadi misalnya ada sekolah yang per tahun itu tidak terakreditasi, itu mahasiswanya itu bukan diwisudakan di sekolah tertentu tidak, tetapi dipindahkan ke STT. Misalnya ada interaksi. Tapi dengan catatan itu wajib bayar gitu, karena kan Neben mengatasnamakan STT yang ada legalitasnya. Ada kayak gitu Jimen, makanya kau jangan banyak congor di diri kena semena-menanya doang. Dosennya aja pun di sini kosong loh nilai apanya. Makanya. Oh ya, nah udah sih sebenarnya kalau akreditasi udah lah ya. Ya itu udah tuh akreditasi. Nah sekarang yang gue mau tanya, ini yang menentukan persentase kelulusan per tahun itu apa? Kok bisa di bawah 50 STT Nias ini? Maksudnya? Ini 46,31% per tahun kelulusan. Apa itu? Kan Kelulusan. kalau nggak bisa ngehujat nggak lulus. Nah gini bro, jadi itu kan tergantung mahasiswanya yang ada. Nah tadi kan saya mengatakan bahwa ST itu kan cuma satu fakultas, bukan universitas. Nah artinya kan tidak, ibaratnya kan kecuali kalau umum, misalnya kan biasanya STT itu ya terakreditasi misalnya baik. Iya, kok akreditasi lagi? Ini Kalau- persentase kalau kelulusan. universitas itu A biasanya kan A unggul gitu. Gitu. Pak. Enggak, udah. Kalau akreditasi udah, itu kan ada C dia. Itu menunjukkan kualitas STT tersebut. No, bukan kualitas Presentasinya di bawah kebanyakan 50%. mahasiswanya. Itu tidak bagus presentasi kelulusannya. Dan itu disebut dengan Udah buruk. terserah Karena kalian di lah. bawah 50%. Terserah kalian lah. Seakan-akan kalian. Enggak, coba kalau misalnya 100% itu kenapa? Kalau persentase kelulusan bisa 100% itu gimana caranya? Ya, jadi itu Tadi kan tergantung kamu mahasiswanya, Bang. mengatakan 40,6 ya. Iya, itu 46,31. Itu masalah kelulusan. Nah, jadi artinya di situ kebanyakan mahasiswanya bukan masalah pembelajarannya. Oh, berarti ini bodoh. Bukan seperti Kadang itu. juga gurunya beleng-beleng juga bisa nih. Sekarang saya tanya kau, siapa sekarang itu dosen itu yang menjadi raja tega, yang menjelekkan STT-nya siapa? Apa sih? Ngomong apa sih dirimu? Woi, ini loh, ini kenapa?
Maksudnya kenapa? Maksudnya ini murid mahasiswanya ini putus kuliah gitu atau gimana? Itu gini ya, kalau sekolah dasar SMA, SD, SMP kita kan lain dengan kuliah. Kita kan per semester tuh, setiap semester yang lulus skripsi dia lolos, kalau nggak ngerjain skripsi ya nggak lolos gitu Jadi per semester 8 per tahun itu yang lolos berapa dari satu angkatan tersebut gitu Oh, jadi pada telat lulusnya gitu ini maksudnya? Pada bolos bisa, gurunya beleng-beleng juga bisa gitu Makanya dibuktikan dengan akreditasi yang buruk, mungkin itu. Oh, berpengaruh ke akreditasi gitu ya? Pengaruh kualitas, Bang. Kualitas. Ya, namanya kualitas barang kan yang original dengan KW10 kan beda, Bang. Ya bener Alfi, kalau nggak bisa hujan nggak boleh lulus. Kok kenapa KW ini kan maksudnya kan ini berarti mahasiswanya di STT Nias itu malas-malas gitu ya untuk ngerjain skripsi. Bisa jadi, Bang. Bisa dua. Dari pengajar bisa, dari pelajar bisa. Pengajar tuh gimana maksudnya kalau pengajar? Ya. Gimana mau lulus kalau dosennya buruk? Kualitas dosennya bang nggak bagus. Karena gini Bang, ada akreditasi dosen. Loh maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya gimana? Dosen yang nggak bagus itu gimana? Mereka malas-malasan untuk bimbingan gitu si dosennya. Emang Izin, Bang, dosen saya semuanya menambahkan. bisa ngajar dengan baik Ya, izin Bang menambahkan. Saat ini ada namanya program pemerintahan bahwa dosen itu ada akreditasinya. Jadi nilai presentasi cara dosen itu untuk mengajar itu dinilai dari pihak kampus. Dan ada juga tim-tim dari di luar pihak kampus, mungkin dari pemerintahan atau dari provinsi. Jadi mereka menilai nilai kualitas dosen yang mengajar itu seperti apa. Jadi itu yang disebut tadi presentasi dosennya. Nah, jadi kalau dosennya juga presentasinya kurang, ditambah juga mahasiswa sumber SDM-nya kurang, ya ketemulah goplak jadinya. Oke. Tapi mau tanggung Kamu ini jawab memang frame di sini. Bentar dulu. Ini frame ini dari dulu. Ini aku dulu nih, bentar. 1 menit. Bang Madu. Lanjut Bang Alfi. Jangan kita dengar si kurikulum. Bang Madu. Alfi. Kurang ajar. Ini jelas ya, anonimus tahun 2021 Ya, itu bisa itu dilihat. Bentar, Aku pernah upload ke Vitis, ada ininya soalnya. Jejak digital Alhamdulillah. pernah aku upload. Tuh 2021 nih, coba. Itu pembiaran atau kayak mana tuh? Coba. Oktober tanggal 3 2021 by adminnya nggak tahu ini siapa ini. Ayo mau Ya, kayak mana? ini pernah aku upload ke Vitiku soalnya. Jadi masih ada jejak digital ya. Nih tempat kita download PDF-nya, terus isi PDF-nya kayak gini nih. Pernah aku upload ke Viti, cuman lagi ku simpan biar nggak bisa di report Kristen, terus hilang jejak digitalnya. Enggak, kalau enggak usah kemana-mana dulu. Kita bahas tadi diam dulu nih. Tadi ngelaknya Tar gini. dulu, giliran Diam saya ngomong sekarang sekarang nih. kau kena skakmat kau diam. Kalian tidak Tadi tahu berkelit tentang bahwasannya presentasi 60%. sebentar, diam dulu. Tadi nih Apa? diam dulu. Enggak, sekarang giliran saya dong. Tadi Ganti-gantian dong. tadi nih. Loh, tadi kan katanya 1 menit. STT Nias sudah Katanya 1 menit. mengatakan bahwasannya Apa? dia itu kecolongan, kebobolan. Kecolongan apa? Kecolongan apa? Kebobolan katamu websitenya. Bentar dulu, nggak usah kemana-mana. Tadi si Enggak Alfi kemana-mana katanya tadi itu. Ya udah, giliran saya dulu. Saya bantah dulu itu yang 60%. Udah kebantah. Saya bantah dulu. Ya udah kebantah kata Udah, kata Bang udah. Jimen. Paham apa-apa. Ya, kebantah Kalian tidak kan paham Bang apa-apa. Jimen ya. Jadi kalau kita seorang memang ini kau diam dulu. Udah Bapak mau lagi kebantah ngomong. loh. Udah kebantah udah. Nah, jadi konvensi ujian Nggak usah jadi-jadian, nggak usah. Kami kau nggak butuh. dengarin dulu saya itu. Ya memang Aduh, dari pemerintah kurikulum. itu Dengarin dulu. bahwa sudah menetapkan presentasi itu 60% untuk nilai UN dalam menentukan kelulusan siswa. Paham kau? Iya. Baru Waktu sedangkan pembeda untuk sekolah kau keyword- tahu seperti itu. Sedangkan keywordnya. 40% itu
Di mana ada STT ada UN coba. Sedangkan 40% itu adalah porsi Itu untuk SMK. nilai sekolah. Coba. AI-mu itu kurang Nah, jadi cocok. itu kalau Di mana? masalah 60% Di mana ada UN di STT? Aku pengen tahu. dalam penentuan UN. kelulusan itu tetap ada 60 atau 40. Nah, Ya, jadi UN batas di mana kelulusan ada UN? ya kelulusan tadi itu dinaikkan secara Aku tanya satu dulu, UN di perkuliahan itu sekarang di ini mana minimal kuliah ada rata-rata UN? 5,50 dan nilai terendah 4,0. Tidak ada Nah, UN jadi, di dalam ya gitu ya. di atas Sudah kelas paham kau sekolah ya? tinggi universitas nggak ada UN. Jadi kamu Mana kalau ada Anda UN? menanyakan tentang UN itu kelulusan hanya kenapa sebatas itu 60%? SMK. Kenapa Mana ada UN? goblok di sini kan kita membahas tentang presentasi kelulusan ya, presentasi kelulusan Iya, dari 60% dan 40%. Nah, jadi saya jabarkan kepada Anda memang AI-mu porsi dari salah. pemerintah itu sudah ditetapkan. AI-mu salah nih. Itu UN untuk SMA, SMP, Itu sudah ditetapkan, SD. itu sudah menetapkan presentasi siswa itu 60%, ya. Nah, jadi Inilah sedangkan kebanyakan 40% itu kayak adalah gini porsi lah. untuk nilai UN pun sekolah, dikasihnya di ya, untuk sekolah gitu. Jadi jangan kau framing bahwa itu mahasiswanya yang bodoh, bukan, tapi Ya sudah memang. ditetapkan dari UN pemerintahannya ujian gitu. nasional. Kalau Anda tuntut kenapa 60% dan 40%, kau tuntutlah pemerintah di sana ya. Jangan sekolah kau tuntut. Nggak ada UN, nggak ada UN. Udah Itu selesai. sekolah, Tidak ada sekolah yang UN. bodoh. Kurang ajar kau. Ini memang kau tidak ada paham apa-apa. UN. Makanya saya mengatakan kepada Anda itu dalam penentuan ada 60 sampai 40. Nah, jadi batas nilai kelulusan dinaikkan secara Itu bertahap. baca AI. Coba. Jadi dari sekarang Deteksi itu di mana minimal AI-nya dia rata-rata itu di mana? 5,50% Di ya. mana ya Kau presentasi paham kau, Jin? kelulusan Paham gitu. kau? Itu Paham kau? dia di mana presentasi Sekarang kelulusan. 60% Apa dan yang dia 60% itu. Apa yang Kau dibaca sama dia framing, tuh? memang goblok. Kau bilang pula ini sekolah yang Presentasi bodoh. Aduh, makin lah. PNS kurikulum ini. Memang kau kurang ajar sih, Mek, ya. Ya, dan semoga Nek, kau mendapat kau kuliah nggak, Nek? mendapat Nek, ya, hal yang lebih hebat ya. Nek, Saya kau cuma kuliah nggak, Nek? berdoa untukmu. Nek, kau kuliah Nek nggak, tidak Nek? kuliah, Saya Bang. cuma berdoa Dia kepada jadi Anda gerbang Jimen, kampus semoga kau STT. mendapatkan hal yang lebih hebat ya dalam hidupmu ya. Nek, Baik kau pun kuliah dalam nggak, Nek? hidupmu, dalam keluargamu. Ya, dalam Nek, keluargamu, kalau Nek, saudara-saudaramu, menghina-hina kau akan berdoa. mendapatkan hal yang lebih hebat. Setan pun ketawa. Saya dia cuma tahu, mengatakan tahu. hal itu kepada Anda karena Jangan, kamu jangan, sudah jangan, menjelekkan jangan disamper, ya, jangan setiap disamper, statement disamper dari dia, pernyataan biar dia, Kristen ya. biar dia. Jadi mungkin kalau Nek, kau di depan saya sekarang sekarang udah muka kau. Nek. Kau kuliah nggak, Nek? Muka kau saya udahi. Kau Nek, sebenarnya kau kau- sekarang ya. Kau kuliah nggak, Nek? Memang kau ini sekarang Nek, kau Nek. sudah menjadi umpan ya, umpan Nek. buaya saya kasih. Hah? Nek, kau kuliah nggak, Nek? Tapi kau beruntung, Kau kuliah nggak, kau Nek? bukan di depan saya. Nek, kau kuliah nggak, Nek? Nah, jadi ini memang Kau kurang kuliah ajar nggak? nih, ya. Kuliah Jadi nggak, Nek? kurang Kau, ajar. Nek? Kau Nah, kuliah jadi nggak? 60 Nek, itu dia Nek. tidak bisa Jeng, kalau dimasukkan Diam, nyawa. Bang Ini Jiem, lagi. harusnya Bang kau Jiem, jangan paham. disamper, Ya, biar nggak apa nyamber itu? balik. Ya, Nek. presentasi 60% dan 40% itu apa maksudnya? Kau jangan ngada-ngada, kau bilang pula sekolah yang bodoh. Kurang ajar memang kau. Nek. Udah diam. Kuliah nggak kau, Nek? Ya udah, kalau berdiskusi aja berdiskusi, Nek, nggak usah ini kau bawa kuliah narasi tentang diri saya gitu. Enggak, kau nggak usah- kuliah enggak, kau kuliah. Nggak usah bicara pribadi saya. Kau kuliah enggak? Kita di sini berdiskusi. Jawaban iya atau enggak? Gini-gini Nek? saja Pak Madu. Kalau tidak mau berdiskusi saya turun ini. Ya, jadi saya tidak mau karena gini Dia dari kuliah, pertanyaan Anda dia itu. kuliah, Nah, ketika dia saya kuliah. memberikan Saya jawaban percaya. pasti Anda itu menyebutkan Nek, saya ini jadi kuliah dia. nih. Jadi nanti. Iya. saya kurang ajar, kau diam, kau gak usah fitnah di sini ya. Ya, udah. Kau cuma fitnah orang di sini ya, goblok, kau kurang ajar kau. Intinya Pak Ne mengatakan presentasi memang kurang kelulusan ajar, dalam suatu fakultas tergantung UN-nya kayak mana kayak gitu ya. Apa? Udah selesai. Woi, Pak Madu, kau pernah bahas tentang ya ini ya gini ya UN. gini, kau dengarin saya. UN kan? Tadi kau baca UN. Woi, kurang ajar. UN tadi kau bilang bukan loh masalah nih. itu. UN. Tadi Oke, sekarang kau Sekarang cari nih mengatakan presentasi kelulusan dalam suatu kampus itu berdasarkan UN. Udah selesai nih.
Bro, kau dengerin saya. Tadi di situ persentase 60%. Ya, Iya, tadi kan UN pertanyaan UN saya, kan kita kan kenapa bahas itu STT. Kita bahas STT. Rata-rata nilai kelulusan Iya. itu Nilai 40% kan kelulusan. begitu. Dari UN kan kau Jangan ngomong mute tadi. saya dong, jangan mute saya Iya, dong, jangan gitu dari, dong. nih Ya, makanya kau ngomong dengar dari saya ngomong. UN itu udah Pintar selesai. kalian semua, biar pintar kalian semua. Iya, Ya, biar kau dengar pintar saya kita. kasih waktu gitu. Jadi dalam penentuan Jadi 880 dalam penentuan orang kelulusan itu dari yaitu tetap pada UN. 60 sampai 40% ya. Jadi bukan berarti sekolah yang menentukan itu tidak. Nah, nah jadi sekarang ini UN-nya dilompatin. Barusan di situ ada UN tuh. UN Dilompatin. loh, harusnya UN di situ jadi nih. untuk yang sekarang itu yang minimal itu. rata-rata 5,50% ya. Ya kau cari itu ya. Nah, Oh. kalau Iya, saya iya, saya salah, cari kalau UN narasi saya 50%. salah, ya kau cari ya. Jadi Iya. kau cari nilai kelulusan siswa itu, apakah itu tidak disepakati 60% atau 40% nilai sekolah Suka gitu. lah bapak kau kepala sekolah Nah, memang. nah jadi kau Suka-suka kau harus ngomong belajar. lagi Ya Atur aja kau suka belajar kau. bercerita. Oh, ini dari AI nih, ini dari AI gue bacain ya. Memang Banyak institusi menetapkan tingkat kelulusan minimum dalam bentuk persentase. Misal untuk lulus suatu mata pelajaran atau kursus, siswa mungkin perlu mencapai minimal 60%. Untuk menghitung tingkat kelulusan, Anda dapat menghitung rasio siswa yang lulus dengan jumlah siswa seluruhnya. Sebagai contoh, jika jumlah siswa sedikit di bawah 50 orang, maka tingkat kelulusan besar di atas 80% masih masuk akal dicapai. Jadi kalau 50 orang, tingkat lulusnya 80% itu masuk akal. Nah, ini bisa sampai 46% ini ada berapa orang ini mahasiswanya di STT? Ini Ahi. 2,5. Ini Ahi. 2 dibagi 2,5. 2,5. Gini, contoh nih aku ini kuliah Ahi. Aku kuliah, tapi aku bukan berhenti, apa istilah cuti. Aku cuti. Ini angkatanku yang sekarang itu lulus, tapi aku nggak lulus. Nah, persentase itu ya kayak aku ini, aku lagi cuti, yang mereka yang lulus itu yang di persentase gitu. bukan di Yang nggak situ. lulus gimana, Sob? Aduh. Iya, kalau kita ngambil di AI overview ini, jika jumlah siswa sedikit di bawah 50 orang, ya, maka tingkat kelulusan besar di atas 80% masih masuk akal. Gitu loh. Iya. Nah, ini STT Nias ini berapa ini mahasiswanya sampai tingkat kelulusannya 46% gitu loh. Dia persentase, Banyak lah, Bang. persentase. Banyak. Ji. Kau Tetap- kalian ini tetap mengatakan balik apa ke ya? persentase. Kalian baca apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ya. Iya, pakai AI Kalian kan. harus pelajari apa keputusan yang dibawakan oleh Iya. Kemendikbud. Ke UN, ke UN, ke Nah, UN. jadi apa? Kemendikbud kata nih Ada. menyatakan Kurang ajar, kelulusan kau diam, mahasiswa gimana? dari UN. Udah nih, kita dengar Sekarang saya 800 orang. tanya mengenai kelulusan tadi, kau dengarin saya, mengenai kelulusan 60% Iya, dan 40% itu harusnya kau paham apa itu keputusan toh. dari Kemendikbud. Ya, UN. kau pelajari apa itu Suka-suka 60% kalau nih, dan bapak apa kau kepala sekolah, itu 40%. iya, sekolah. Nah, ya saya paparkan di Bapak kau sini. kepala sekolah memang. Nah, jadi dalam di penentuan kuliah UN. kelulusan itu, Suka-suka kau lah. ya memang tetap rata-rata 60 sampai 40%. Kau dengar itu? bapak kau Ya kepala ini sekolah. adalah keputusan dari Kemendikbud. Kau Ya, paham itu? berdasarkan Iya. UN. Oke, kalau Anda menentu bahwa kenapa cuma 60%? Coba kita lihat STT lain ya. Kita lihat STT lain. Cuman kau mengatakan Ya, kenapa STT lain, Bang, 60%? perbandingannya, Bang, kurang. Harusnya kau Ya kau diam di sana dulu lah, itu bising kali pun kau. kritik Diam dulu kau. tentang Bising keputusan kali. Kemendikbud. Ya, kau harus kritik di Sejak kapan sana, ada di jangan di universitas sekolahnya kau belum. UN suka-suka Kurang timu aja ajar kau ngomong. memang gak ada ilmunya kau memang kau aduh congor dong kurikulum aja kau tidak paham apa itu kurikulum Ada UN. UN itu pertama SMA. kurikulum itu apa nih Ya enggak apa-apa ya. kurang Mas. ajar Udah, bodoh udah, sekali udah, anak damai, TK damai, aja udah. Jangan disambar udah. Udah, tenangkan nih. Tarik nafas nih, Yang tarik waras nafas. ngalah, yang waras Yang ngalah. waras. apa itu kurikulum nih katanya apa itu kan Tahan dulu napasnya Nora. apa itu kurikulum nih Pelan-pelan. kau memang Iya, tahu iya, kau dia- udah diajari bapakmu ya Makanya dari nih, tahun nih, 1947 akan baca ya, rencana Ilahi. pelajaran itu
Sekarang 2024 kau tanya, apa itu kurikulum nih? Bodoh sekali kau. Kau sekolah di mana kau bodoh? Ya Kau tanya Allah, 2024. Yang penting saya di STT Nias. Yang penting, apa itu kurikulum nih? Iya, karena saya di STT Nias tidak belajar Ya itu. udah. Kurikulum UN udah selesai ya. Apa itu kurikulum? Kau tanya bapakmu. Ya kak, Kurikulum UN. nenek moyang kau tanya dari tahun 1947 itu apa itu rencana pelajaran? Siapa? Aku subuh ya. Kau tanya kayak gitu. Subuh dulu, Ya subuh bagi dulu. res ya siap zaman. Ya ya Udah. udah. 2024 baru kau tanya apa itu kurikulum, memang kau Makanya, bijak sekali kau. Teman-teman yang ada di situ dekat-dekat STT Nias jangan ke sana karena kurikulum di sana menetapkan kelulusan dengan UN. Udah selesai ya. Jangan sekolah di situ. Oh, STT pakai UN. Apa itu kurikulum pakai ini? UN. Goblok, memang kau itu nggak ada otak, kan? Ada apa-apa Apa nih? itu kurikulum katanya? Lucu Sabar, memang sabar, kau nih, yang sabar, bertanya. nih, Anak sabar. kau tanya sama anak TK pasti dia pasti kau Makanya kena jangan tampar bahas kau. yang aneh-aneh Kena tampar. nih. Jangan bahas aneh-aneh. Kau bodoh Kita itu sekali. dari tadi itu Belum- udah bahas ini nih. Dari tadi itu kita itu Babi, lebih bahas enak babi. bahas babi nih itu. Lebih enak Iya. bahas. Ya, babi sama anjing haram ya. Haram itu anjing. Iya. Tiba-tiba masuklah kurikulum, makanya terkejutlah batin kami. Apaan nih? Itu dia, apa itu kurikulum nih? Tanya kau nenek moyangmu di sana. Kau tanya nenekmu di sana. Kalau nenekmu udah meninggal, Lah, kan orang di aku sana kuliah di nenek. STT Nias, orang Ya, UN. apa itu Tidak ada kurikulum dari tahun 1947 sampai sekarang Nah, ini ada 2024 itu saya masih dungu. Nanya Udah kita bahas babi dungu nih itu sekali kau. aja. 2024 masih kau tanya apa itu kurikulum Bahas kau itu bilang. aja nih. Bahas Goblok. babi nih tuh. Pokoknya Ustadz Madu, Nehe itu dosen di SMA. Udah titik, tidak bisa dibantahkan itu. Nah itu kan Pak Madu, kau tanya itu kan, saya tidak ada pengakuan seperti begitu, terus dia mengfitnah saya. Memang ini Ya udah, mudah kurang ajar. Iya, iya, iya. Jangan gitu Bang. Kau kan fitnah orang kau suka fitnah orang kau kurang ajar. Dari mana datanya? Saya mengatakan saya seorang Ya udah pengajar. gini aja. Di udah, mana udah, datanya? kita Saya teman-teman. mengatakan itu, Udah goblok. udah selesai. Iya, selesai, iya, selesai, iya, selesai, iya. Saya selesai. klarifikasi. Gini, Saya udah, minta udah. maaf. Terakhir aku aja yang klarifikasi Bang Jimen, jangan antum. Kalau antum bisa Oke, berarti siap, gini. siap, Ustadz Madu. Siap. Nih, ya. Nehe yang paling bener ini kita tidak salah pilih, tidak salah mengatakan kalau Nehe pinter karena Nehe lulusan STT atau lulusan perkuliahan yang lulus dari UN. Selamat untuk Nehe ya. Terima kasih Pak Nehe. Selamat. Nah itulah Pak Madu, berarti gini Pak Madu. Jadi seakan-akan kau sepakat dari Jimen. Saya tidak mengakui bahwa saya dari kelulusan dari STT UN. Saya tidak mengaku seperti gitu Pak Ya Madu. udah, Terus Iya, Jimen lulus mengatakan, kuliah, saya lulus seorang kuliah. pengajar Mau di jadi SMA. tambal ban kau, Nah. mau jadi tukang pecel lele, kau suka-suka kau lah. Ya udah pengajar SMA. Pengajar SMA. Ya udah. Tahu nggak kalian? Ya udah. Pengajar SMA nih. Memang kalian ini memang suka fitnah orang. Ya Misalnya udah. Siapa ini? Mohon maaf salah. Gini. Si Salvatore Mohon ini maaf. katanya ST Iya, sekolah iya, ikuti iya, katanya. iya, Sejak udah. kapan ada seperti itu? Aku ngomong dulu. Mohon maaf Pak Nehe, kawan-kawan semua, kita mohon maaf Pak Nehe seorang pengajar SMA yang lulus perkuliahannya. Saya tidak ada pengakuan berdasarkan begitu Pak UN. Madu. Jangan memfitnah Barusan saya Pak Madu. katanya pengajar Kau berdosa SMA. Pak Madu. Ya saya mengatakan kepada Anda Pak Madu, kalau Anda seorang beriman, kamu tidak usah menfitnah di sini Pak Madu. Katanya kau itu pengajar enggak gini, SMA. kau sadar kau punya agama. Mending aku Jadi masak setiap mie. agama itu melarang untuk memfitnah. Nggak ada diskusi dari Kamu tadi. nggak usah fitnah saya Pak Madu. Saya tidak ada pengakuan seperti begitu. Gini nih, kau pengajar bukan? Gini Pak Madu, kau punya agama, Sebentar, harusnya sebentar, kamu ya berposisi sebagai yang punya agama. Ya kamu tidak usah fitnah saya. makanya. Kamu nggak usah sama dengan si Jimen. Jimen ini orang Ya ini udah, memang goblok itu dulu. Ya udah. Bukan goblok. Jangan disamber Bang Jimen. Aku yang jadi pengajar. Satu kata dibalas 10 kata sama dia. Iya, memang kayak gitulah Nih, kurikulum. aku segera klarifikasi. Nehe pengajar SMA. Itu Bukanlah. aku dengernya. Bukan. Bukan. Bukan pengajar berarti. Bukan.
Tapi katanya pinter, kita yang bodoh. Gimana itu? Oh iya ya. Gimana? Saya cuman bukan seorang pengajar saya, tetapi saya sering berperan itu memberikan sebuah edukasi. Edukasi kepada Iya, edukasi yang bersifat membangun gitu kepada siapapun. Saya tidak menuntut dalam satu keyakinan. kalau kayak gitu, mbahku yang lulusan TKR juga kayak gitu, mbahku. Gini, Pak Madu. Sama Pak Madu, ngasih baik. Pak Madu. Nah, jangan bandel-bandel, nah. Itu edukasi loh, kasih tahu loh itu. Iya. Jadi gini Pak Madu. Ada yang mau mie nggak? Aku mau masak mie nih. Ayolah. Masak dulu tapi. Pada ngomong sama si Nehe ini, aduh. Aduh, kok ini Alfi sama si Jiman ini Udah, kalian salah-sama. jangan gitu. Udah. Nah, kamu lagi PPS. Satu kata. Kalian ini, ya. Alfi kau tidur aja ya, kau itu masih anak di bawah umur ya. Iya. Saya rasa kau itu anak pesawat ya. kau tidur di sana. Masak mie aku tidur. pada Saya ngomong sama rukiah dulu. Nehe. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Saya rukiah dulu anak ini. Gini, ya udah. Nih adalah motivator yang Kau kelulusan rukiah saya batu dari ya. apa sih? Nih, mohon maaf, yang sebagai motivator cerdas yang lulusan dari sekolah tinggi yang UN, gitu aja ya. Kamu nggak usah fitnah saya, Pak Madu. Saya tidak mengatakan demikian. Gini Pak Madu, kamu nggak usah ikut narasi Oh, kalau UN semuanya, kalau Gini, UN itu semuanya kita denger. Kita sekarang mau STT gini Pak Madu. Pak Madu dengerin dulu saya. UN aku denger aku loh. Jangan Jangan aku bilang dengerin kok saya. ngomong UN. Harusnya Biar aja kamu dia mau revisi memposisikan kalimatnya, dirimu Bang. itu Diam aja. seorang dewasa Biar aja gitu. udah. Seorang yang Aku dewasa dengar, Pak Madu. Mas. Ya, Nah, jadi kalau si Jiman ini kan pernyataan ataupun perkataan masih anak-anak suka fitnah. Jadi Pak Madu, Aku kita yang denger, memposisikan aku iya, kita denger sendiri memposisikan kalau diri UN kita itu. sebagai seorang yang punya wawasan kedewasaan gitu loh Pak Madu. Jadi Ya, karena makanya. sifat kedewasaan itu tidak lagi memiliki niat fitnah. Oh dia seorang pengajar, bukan seperti begitu. Dia seorang yang dewasa. Gitu. Iyalah, Ya iyalah. udah. Kau yang memang paling mulia lah, udahlah. Bukan masalah mulia, tetapi Dia mulia Iya, kau. kau lah, kau ya bilang tak mungkin mulia. juga kita ikuti ini narasi si Jiman ini kan yang suka fitnah. Misalnya Alfi, saya tanya dulu kau. Sekarang saya fitnah kau, saya bilang kau makan babi gimana? Terus Ya udah. pengakuanmu saya tidak makan babi gitu kan? Ya udah, kita Jadi ini makanya aja saya dari mengatakan tadi ya kita itu mempunyai lebih enak keyakinan loh ini. Dari tadi itu kita enak bahas babi nih itu. Iya babi Itu. sama anjing. Oh, Ya. jadi tadi di atas bahas babi, Nehenya marah-marah gitu. Bahas Iya, babi anjing nih. tadi bahas Gini, anjing nih kan tadi naik nih. Pak Nehe, ini host tanya tuh. Pak Nehe, gimana ini untuk tanggapan Pak Nehe tentang babi Pak Nehe itu. Gitu Oh, marah-marah. Bi kalimatnya. Marah-marah, Pak Nehe. Pak Nehe marah. Dibahas rumahnya. Nah gini, kau dengarin saya. Awalnya itu saya bukan pemarah, tetapi saya akan jadi, ya ibaratnya marah itu karena saya fitnah, saya difitnah gitu loh. Jadi siapa sih yang mau sekarang difitnah? Oh, jadi orang ini bahas babi, Pak Nehe merasa gitu, No, difitnah. tidak. Karena kan Oh, gini, kirain. dari narasi si Jiman tadi, dia selalu mengklaim saya yang tidak pernah dia lihat, yang tidak pernah saya katakan gitu. Nah, artinya dia framing di sini memberikan fitnah. Kalau UN aku denger, Nah. aku yang menyampaikan pertama kali UN itu aku denger. Saya tidak mengatakan juga bahwa saya seorang pengajar ataupun lulusan teologi UN gitu. Saya tidak pernah mengatakan gitu. Iya, Kita tapi kan bahas STT. Ya kalau Kita bahas pembahasan Waduh, tadi kan itu iya. waktu Oke, kalau pembahasan itu pertama kan iya. tadi. Tapi kalau Pak Nehe. pengakuan saya seperti itu tidak. Enggak gini, kan pertama tadi kan waktu naik kan ada Jimen, ada saksinya. Nah, Jimen yang tahu itu bagaimana Jimen? Iya, saya kan tanya, kenapa dalam Kristen itu babi halal datang sini nyambar. Makanya saya tanya sekarang. Kau sejak kapan kau nanya itu sama saya? Kurang ajar. Enggak, saya tanya sama yang satu tadi. Sama siapa Enggak, kan kau sebelum tanya tadi? Nehe Sama siapa? datang, sebelum Nehe Tidak ada datang. tadi narasi seperti begitu kau tanya sama saya, goblok. Enggak, gini. Tadi narasi Saya lurusin saya- dulu.
saya lurusin dulu. Masih bahasan Tadi ini. sebelum Nehek datang, kita kan bahas masalah itu, bahas masalah B2 kan. Babi, Nah, iya. ya tadi sebelum Nehek datang itu, kita bahas masalah itu. Nah, saya terima permintaannya. Naiklah Nehek, ya kan. Nah, setelah naik, kita membahas tadi tulis tadi, pembahasan Bang. sebelumnya. Nah, bagaimana Jimen pembahasannya? Pas Nehek naik. Iya. Pas naik tadi datang nih yang mengingatkan tentang STT Nias. Lalu berontak dia, padahal kami tidak membahas itu gitu. Makanya kalau kayak gitu saya tanya nih sama nih, kenapa babi itu dihalalkan tidak dilarang di dalam Kristen, sementara di Bible itu dilarang? Coba. Bukan, gini. Aku dikit aja nih sebelum Pak Nehe masuk. Jadi sebelum naik komal tuh biasa kan gitu Pak Nehe. Jadi penyimak dulu di bawah, jangan naik jadi penyemak gitu, ya. Penyemak dia, memang penyemak nih, hama dia Ini naik penyemak, buka tema baru, gitu. Pembahasan di atas apa, yang dibahas apa. Nah, makanya Vi, dari tadi kita itu bahas babi nih, gitu. Oh, di sini yang salah Pak Nehe. Iya, Anjing, waduh, anjing kalian. Goblok. Saya bilang kayak gitu Goblok, kan. kau. Memang goblok. Kau anjing kau. Goblok memang. Kau anjing kau. turun kau babi, babi turun kau. Oh, ya, lebih anjing kau, anjing babi, kalian. turun kau. Anjing kau Jimen, anjing kau, Turun babi kau. kau. Anjing kau, bilang. Saya bilang anjing kau. Kenapa rupanya? Kenapa anjing kau? Anjing dia Padahal dia salah kan. Kenapa? Kau jangan senggol saya dong. Masih kena. kita rukia. Memang dia salah kan. Oke, anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, makin kamu penyakit jinnya nih, jin babi ini memang. Jin babi. Ini. Oh, gini. Kita rekayasa ulang, host. Kita rekayasa ulang. Nah, nih naik, host. Host yang ngomong, gimana host? Coba. Ini adegan ini, host. Nah, habis itu Nehek naik, ya kan? Nah, host yang ngomong, Habis itu gimana saya host? tanya, Nehek babi, kenapa dalam kisah itu dihalalkan? Itu. Turun dia. Jangan mampus kau. Jangan kejam kau kan. Kok yang bodoh? Naik itu nyemak dulu di bawah gitu. Atau naik itu gini. Kalau naik itu kalau ditanya langsung jawab dulu, kalau nggak tahu maaf baru naik nyimak dulu, kan enak gitu baik-baik. Ini enggak naik Nyambar aja, nyambar. Orang dia di STT dia ujian kok. Kayak mana mau bisa nyimak dia langsung ujian. ujian nasional pula tuh kan. Nih. Kok ada ya lah kan, jenggot dikasih pengawas seperti kau. UN pula. Ya kan pertanyaan saya tidak salah toh? Iya, Ada pertanyaan saya yang salah? Tidak ada yang salah pertanyaan saya. Dia. Saya kan bertanya. Apa tuh? Dan saya rasa pertanyaan saya nggak ada yang salah. Coba ulangi, host. Ulang mau. Nah itu memang udah agak baling tuh dari 4 jam yang lalu memang. Iya, kadang dia Alfi, kita bahas ekor, dia bahas kepala, lain yang dibahasnya. Jadi pas kecil dulu dia jatuh di ayunan, lalu ya direndam aja, dimandiin, udah langsung dikasih ke kelas 1 SD. Makanya dia bisa kayak gitu, ngelek Itu otaknya. gini Bang Jimen, itu efek pas lahir gak diazankan itu tuh jadinya tuh. Enggak, orang dia itu dikasih lagu-lagu apa itu APT itu. Lahir nggak diazankan kayak gitulah hasilnya tuh. Udahlah, pokoknya nih itu kita doakan semoga dia berubah. Dari dulu tidak pernah berubah dia. Semoga dia ya dapat hidayah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena dia salah satu kampus terbesar yang mendapatkan UN dalam ujian kelulusannya, UN ujian nasional. UN di kampus nggak tuh? Nasional. Dalam kampus itu tidak ada UN, ada aja. Iya, Namanya gimana si tuh Bang paling- Laskar. Dia bilang ada UN di Sekolah Tinggi Teologi. Aduh, Gak ada UN, Bang. kapan itu? Tahun berapa itu? Aduh, kalau orang enggak agak-agak ya begitu. Jangan tanya kami Bang, kami pun baru dengar itu. Vi, Cuman Pak Agung ini pendeta, dia juga sekolah STT dia. Iya, tapi di ini- STT tidak ada namanya UN, Bang.
manapun Namanya Pak tidak ada Agung. UN. Itu aja Salam. dengernya. Salam kenal Pak Agung. Ya, salam kenal semuanya. Nah, coba tanya, Salam kenal, coba tanya Pak Vi, Agung, bagaimana Pak. STT Nias itu? Dia kan pernah sekolah, dia kan pernah STT tuh, sekolah tinggi teologi dia. Pendeta dia tuh, pasti pernah sekolah STT. STT mana dulu Pak Bapak nih? Saya dulu di Jogja. Ambilnya di Jogja. Oh, kependetaan juga. Iya. Itu apa sih sebenarnya tujuannya? Ku ada lihat juga di silabus salah satu sekolah tinggi teologi di Jawa Timur. Itu di dalam silabusnya ada pembahasan soal Islamologi tuh. Fungsi apa sih kalau di dalam STT itu, Pak? Kalau bahas Islamologi dalam STT itu hanya pembelajaran aja, hanya sharing aja. Tapi ada ujiannya juga begitu. Dalam hal kita tidak menghina agama tersebut, tetapi kita belajar. Kalau begini sama itu begini gitu. Jadi kita pelajari, ya habis itu kita ujian. Nah di situ itu kalau nggak salah semester 5 itu, kalau nggak salah semester 5 kita ujian di situ supaya kita mendapatkan gelar S1. Itu yang saya pahami, bukan menjelek-jelekkan agama itu. Kalaupun ada seperti yang di mana Nias ya, kalau nggak salah ya, Iya Bang. yang di Nias Terus kenapa itu, hanya ya maaf nih Alfi potong. itu kurikulumnya mereka itu harusnya itu bisa dikunci. Gini. Izin Alfi potong nih Pak Agung. Kenapa Silakan. gitu? Kenapa gitu hanya Islam gitu? Agama di Indonesia kan ada 6. 4 di luar kekristenan gitu. Di luar Protestan dan Katolik ada 4. Buddha, Hindu, Konghucu. Kenapa mereka enggak? Kebetulan itu dosennya itu lulusan dari Kairo, jadi mempelajari Islamologi gitu. Oh, jadi kalau ada dosen yang lulusan dari Cina pelajari Buddha gitu. Ya bisa jadi begitu. Ada juga Vi, pembelajaran tentang Hindu, Buddha ada. Masuk SKS juga itu. Iya itu. Tapi kalau zaman saya dulu nggak ada Bang. Sekarang ada. Ada sekarang. Ya kalau zaman sekarang kurang tahu juga ya. Tapi ini pendeta, kita buka-bukaan lah kalau namanya di tes sekolah teologi, karena saya juga kan punya kawan orang teologi juga, dan dia mempelajari tentang Islam. Mereka juga menghubungi cocologi juga. Kita jangan menutupi apa yang benar, kita katakan benar. Mungkin di zaman Bapak tidak ada, di zaman Bapak mungkin tidak ada. Tapi di zaman sekarang bisa Bapak aja sendiri, saya kasih fasilitas gitu. Saya bisa kasih nama. Demikian tadi kaum muslimin yang dimana akhir dari perdebatan itu ternyata Kristen pun tidak dapat berbuat apa-apa ya, selain daripada membuat bantahan-bantahan palsu, bantahan-bantahan bohong. Dan apa yang menjadi penyampaian dari kekristenan ini seolah-olah menjadi sebuah kebenaran ya bagi orang-orang Kristen, yang dimana audiens Kristen itu rasa apa yang disampaikan oleh saudaranya ini sesama Kristen macam betul, macam gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tahu literasi, tahu tentang data-data, tahu tentang bagaimana cara mencari fakta ya, mencari kebenaran, itu akan menjadi sebuah kelucuan, menjadi sebuah sesuatu yang aneh ya, dan tidak logik, tidak masuk akal ketika memberikan pemaparan itu semuanya mereka sampaikan dengan ngarang ya, dengan semau-maunya. Padahal mereka di dalam Islam itu juga banyak sekali orang-orang yang paham, jangankan yang mualaf ya, yang bukan mualaf, yang Islam dari lahir saja ilmunya luar biasa. Contoh seperti Akhizuma, yang dimana Akhizuma itu dapat memaparkan dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam Bible, itu kitabnya orang Kristen, itu melebihi dari apa yang diketahui oleh pendeta. Malah justru para pendeta itu malah tidak tahu apa-apa selain daripada mereka itu mendoktrin ya, memberikan pemaparan itu sifatnya hanya
tipu-tipu ya dengan doktrin yang mereka buat-buat sendiri dengan akal-akalan mereka sendiri tanpa ada tertulis di dalam kitab suci, di dalam kitab suci mereka ya, yang mereka imani. Hanyalah mengesegesis yang sesungguhnya itu tidak diperuntukkan dalam keimanan Kristen, tapi di dalam keyahudian. Baik kaum muslimin, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير